حمدا وشكرا لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. Patut kiranya pada pagi hari ini kita panjatkan puji syukur dengan tahmid alhamdulillah wa syukurillah. Pagi yang cerah, semoga menjadi cerah pula hati kita di dalam melaksanakan aktivitas awal di minggu kali ini. Salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat mengikuti apa yang menjadi sunnahnya, sehingga kelak kita akan mendapatkan syafa'atul udma di yaumul jaza. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku, ada 3 poin yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Poin yang pertama, mohon dicatat dalam benak kita. Saya akan sampaikan the power of a prayer. Kekuatan sebuah doa. Doa laksana penghubung antara manusia dengan Allah. Doa penghubung antara manusia dengan Sang Khalik. Doa adalah penghubung antara kita dengan Zat yang memberi, mencukupi, melindungi, dan yang maha hebat. Dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 disampaikan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu dijabarkan dalam beberapa kurikulum yang sampai pada saat ini yang dikenal dengan kurikulum Merdeka, yang berisi tentang tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran, asesmen, dan capaian pembelajaran. Diterjemahkan pula menjadi visi sekolah yang tercinta, yaitu terciptanya peserta didik yang berkarakter, berprestasi, berwawasan lingkungan, berlandaskan iman dan takwa. Kenapa landasan yang pertama ini adalah iman dan takwa? Ananda menunjukkan betapa lemahnya kita sesungguhnya, karena tanpa pemberian dari Yang Maha Kuasa kita tidak akan pernah menjadi apa. Maka ada satu hal yang ingin saya sampaikan di poin yang pertama. Seringkali Pak Misbah di awal kegiatan pembelajaran yang dimulai dari baca doa. Ananda perlu ketahui, kami Bapak Ibu guru ketika masuk di ruang guru, kami berdoa dan dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Ananda di jam 7 tepat, kalian sudah diajak bersama-sama yang dimulai dengan membaca Asmaul Husna yang di dalamnya ada doa. Tapi saya melihat adanya sebuah prinsip yang belum kalian sadari. Pray is the key of the morning. Mulai pagi hari dengan doa. Doa adalah kunci di pagi hari yang akan memberikan satu ketenangan, kenyamanan, harapan kita kepada Yang Maha Kuasa. Ilmu kita Allah yang kasih. Kenikmatan yang kita miliki Allah yang memberikan. Kenapa kita lalaikan dengan doa? Asmaul Husna dimulai kita dengan asma yang baik. Ananda, ud'uni, mintalah kepadaku. Wa idza sa'alaka ibadi, ya Muhammad, jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib,
Aku ini dekat. Di ayat yang lain, wallahu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah sedekat urat nadi kita. Effort without prayer, sebuah usaha yang tidak dimulai dengan doa adalah kesombongan. Ananda menurut Dr. Abdullah Nasih dalam bukunya Tarbiyatul lil Aulad, pendidikan bagi anak, salah satu faktor metode yang bisa diterapkan untuk pendidikan anak-anak adalah pembiasaan yang positif. Doa di pagi hari, ada satu harapan yang dibaca, ada manfaat yang kemudian tanpa kita sadari kita bisa mengerti, kita mendapatkan hikmah daripada doa itu. Ananda, saya tanya, hafal doa Asmaul Husna? Hafal doa Asmaul Husna? Coba bersama-sama, semoga apa yang menjadi harapan kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bersama-sama. Bi asma'ikal husna ighfir lana wali wali wa dzurriyyah kafir an wastur ala wajbur ala warfa' darajatina ilal khairi anni syarri walhamdulillah alladzi hadana salli wa sallim toha khalilir wa alihi wa sahbihi. Ananda, doa yang luar biasa di pagi hari. Bi asma'ikal husna, dengan asma'mu yang baik ya Allah. Ighfir lana dzunubana, ampuni dosa kami. Wali walidina, dosa kedua orang tua kami. Wa dzurriyyatina, dan keluarga kami. Kafir an sayyiatina, hapuskan kesalahan kami. Wastur ala uyubina, tutupi aib kami. Anak-anakku, tidak ada manusia yang sempurna. Andaikan Tuhan membuka aib kita, tidak ada kemuliaan yang kita miliki. Tidak pantas kemudian kita berdiam tanpa selalu berharap kepada Zat yang Maha Memberi. Warizukna ilman nafi'a, berikan kami rezeki yang bermanfaat dan ya Allah. Warizkan wasi'an, rezeki yang luas, halalan thayyiban, rezeki yang halal dan berkah. Ini adalah penting. Maka selalu saya mengingatkan, jalan di awal jam 7 tepat, saya masih melihat anak-anak yang nongkrong di kantin. Bahkan sampai bapak ibu terkejut ketika ditegur, nak kenapa kamu masih di sini? Ibu nih ganggu, aku baru sarapan. Saya tahu Ananda itu masih remaja, masuk pada jenjang remaja, yang dikatakan anak-anak tidak pantas, dikatakan sebagai orang dewasa, belum cukup. Buktinya ketika ditegur, nah kenapa sarapan? Pak, aku lapar. Ah, bapak ini mengganggu aja, kami sedang sarapan. Ini tidak sadar Ananda. Pembiasaan yang baik, Abdullah Nasih sampaikan, menjadi satu karakter yang akan terbentuk. Ananda di dalam profil pelajar Pancasila ada 6 karakter yang harus kalian miliki sebagai bentuk tujuan pendidikan di negeri ini. Apa itu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Tidak hanya sekedar dalam tataran ilmu, tapi adalah pada aplikasi akhlak yang kita tunjukkan sebagai sebuah proses perubahan dalam pendidikan. Yang kedua, ada yang namanya mandiri. Proses kemandirian inilah yang saat ini sedang dibentuk. Mandiri dalam intelektual, mandiri dalam emosi, mandiri dalam ekonomi, mandiri dalam kehidupan sosial. Ananda saat ini sedang berproses. Kemudian gotong royong, berkebinekaan global, berpikir kreatif, kritis. Pertanyaannya,
Selalukah ada nilai-nilai itu ada di dalam benak kita? Maka melalui mimbar ini Ananda awali di pagi hari dengan doa. Yang kedua, salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 3 Demak mulai minggu ini adalah kegiatan literasi, yaitu membaca buku selama 10 menit, 20 menit yang dimulai dari membaca Asmaul Husna, 3 menit adalah Indonesia Raya, kemudian 10 menit kalian membaca buku. Dan jangan lupa, buku yang kamu baca, seberapapun yang kamu habiskan untuk bisa dibaca pada saat itu, tulis di jurnal literasi. Di jurnal literasi. Buku itu nanti kelak di 1 bulan akan dicek oleh Bapak Ibu wali kelas. Ini satu hal yang positif Ananda. Jangan turutkan emosinya, Allah Pak, jangan. Kamu harus ikuti, karena pembiasaan yang kita lakukan, yang kita tanamkan dalam pendidikan ini adalah ingin mencetak agar kalian kelak menjadi orang yang mandiri menghadapi kehidupan pada saatnya. Kalau Ki Hajar Dewantara sampaikan, setiap anak punya kodrat zaman, punya kodrat alam. Tapi jauh Rasulullah sampaikan, adibu auladakum fa innahum yakhluquna ghaira zamanikum. Didik anak-anakmu, karena anak-anakmu diciptakan sebagai orang yang akan hidup setelah zamanmu. Ananda, 30 tahun yang akan datang negeri ini tergantung kepada Ananda sebagai generasi penerus. Sadar akan kemandirian dan sungguh-sungguh dalam belajar akan menjadi satu harapan. Ingat, Allah sampaikan, siapa dalam kehidupan ini yang ingin sejahtera? Siapa dalam kehidupan ini yang ingin mendapatkan kemuliaan? Siapa dalam kehidupan ini yang ingin martabatnya tinggi dan dihormati? Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi. Dengan ilmu yang akan mendapatkan sebuah kemuliaan. Dengan ilmu kesejahteraan akan kita dapat. Satu contoh, orang jual pecel pakai bumbu somai, orang jual pecel pakai bumbu bakso, kira-kira laku enggak? Enggak mungkin lah ini pecel rasa bakso. Dengan ilmunya bagaimana membuat pecel itu ada ilmunya sehingga layak kemudian. Pecel sebungkus harganya 15.000 di tingkat yang paling bawah. Dibawa ke tempat yang agak bagus sedikit, harganya sudah 35. Di resto yang begitu dengan fasilitas yang luar biasa, harganya berubah menjadi 75.000 pecel. Karena apa? Dengan ilmu Ananda. Maka saya minta literasi yang dilaksanakan sebagai satu program, jadikan pembiasaan, jangan karena terpaksa. Sadari, minta kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah. Dengan cara membaca, kita akan tahu dunia. Yang ketiga, Ananda, sebentar lagi kalian akan mengikuti kegiatan tengah semester yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 hari Senin, 13 hari yang akan datang. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk belajar. Jangan kalian menjadi anak yang bahasa Jermannya berengkel. Ada banyak tugas yang belum terselesaikan, apalagi ini adalah kesengajaan. Pak Misbah tidak inginkan itu. Kalian anak-anak Pak Misbah. Saya teringat Rasulullah sampaikan, malam yu'adzim syaikhuhu. Barang siapa yang tidak menghormati gurunya, tidak menghargai gurunya, salah satunya diantaranya adalah tugas yang belum terselesaikan. Ibtalahu bisalasati baliyatin. Allah akan turunkan 3 bencana. Yang pertama, nasiya mahafidho.
kalian akan menjadi lupa dari apa yang sudah kalian pelajari, hilang. Naudzubillah min dzalik. Kita butuh waktu, energi, ekonomi, semuanya 3 tahun menjadi hilang gara-gara sikap tidak hormat terhadap guru. Yang nomor 2, kalla lisanuhu, maka lisannya akan menjadi tumpul. Apa lisan kita menjadi tumpul? Artinya otak kita ini akan menjadi sulit menerima materi, sehingga kita sulit untuk berkata yang dapat meyakinkan kepada orang lain. Dan yang ketiga, falyatakir fi akhirih, maka akan hidup dalam keadaan miskin. Naudzubillah min dzalik. Saya ingatkan kepada Anda, ayo sadari, saat ini adalah penentu untuk masa depan. Maka saya juga ingatkan, ini sebagai titipan dari Kepala Perpus, Ananda nanti yang inten pinjam buku di Perpus pada akhir semester, akhir tahun, akan mendapatkan satu hadiah. Hadiahnya apa? Jangan dilihat hadiahnya, tapi tunjukkan, aku siap, aku ikuti, aku jalani, sehingga ini menjadi karakter yang menjadi kepribadian kita, siap menghadapi masa depan. Ananda, demikian amanat yang dapat kami sampaikan, dengan satu harapan, kita selalu ingat pentingnya kita berharap kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian dengan kesungguhan dan doa yang kita lakukan serta pembiasaan yang positif, marilah kita laksanakan. Pagi hari mulai dengan doa. Kalian ada atau tidak ada yang mendampingi, mulailah dengan doa, karena Bapak Ibu guru sudah berdoa di ruang guru bersama Bapak Kepala Sekolah. Demikian sedikit, mudah-mudahan mampu mengubah mindset hati kita, pikiran kita, bahwa usaha, doa, dan kesungguhan serta tentu kebersamaan yang kita jalin menjadi hal penting dalam kehidupan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.